Di prodi pendidikan biologi kita juga memfasilitasi supaya mereka itu bisa ke arah mana, nanti jadi guru atau jadi asisten peneliti. Di prodi pendidikan biologi itu kami itu merapatkan diri pada ini kelompok-kelompok bidang keahlian dosen yang bahasa gaul ya Mas ya. Iya. Guru yang baik itu guru yang dirindukan. GC Radio, your easy listening station. Halo GC people, apa kabar? Senang banget hari ini Mufti bisa kembali hadir menemani kalian semuanya, tentunya di program Bincang Unesa. Masih suasana outdoor. Hari ini kita berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas FMIPA ya, di kampus Ketintang Unesa. Hari ini saya bersama dengan salah satu ketua program studi yang ada di FMIPA, yaitu program studi Pendidikan Biologi. Sudah hadir bersama saya di sini ada Ibu Dr. Rini Pratiwi Puspitawati MSI. Halo Ibu Rini, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat Mas Mufti. Nah, untuk perkuliahan gimana Bu? Masih daring sejauh ini? Lancar kah? Lancar, masih daring, tetapi yang mengerjakan skripsi tetap hadir untuk penelitiannya. Cuman kita atur memenuhi protokol kesehatan. Insya Allah selama ini lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Sehat-sehat Jadi saja. untuk perkuliahannya daring, untuk mahasiswa skripsi bisa datang ke kampus ataupun pengambilan datanya di lapangan seperti itu Bu ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga nanti akan kami setting karena biologi itu kan mempelajari fenomena alam, fenomena hayati yang tidak saja bisa dipelajari secara teori, sehingga nanti biasanya setelah UTS begitu kami atur yang hadir dari mata kuliah itu untuk praktikum. Jadi di kampus ya, di kampus. Kemudian kami gilir supaya tetap sehat dan nyaman begitu, tapi tetap harus praktikum. Ya, praktikumnya di kampus tapi dengan penjadwalan yang sesuai itu ya untuk mahasiswa yang hadir di kampus. Jadi tidak menimbulkan kerumunan begitu ya Bu. Itu yang kami hindari. Oke GC People, hari ini saya akan mengupas tuntas seputar informasi program studi pendidikan biologi bersama Bu Rini. Nah, sebenarnya untuk program studi pendidikan biologi ini Bu, apakah hanya dari IPA saja yang bisa masuk di prodi ini ketika SMA-nya? Begini Mas, ini memang syaratnya adalah IPA. Jadi karena memang program studinya basicnya adalah mempelajari hayati, jadi memang yang disyaratkan. Jadi kan kami selalu mengisi ya. Jadi permintaan mahasiswa baru yang masuk itu dari background apa? Kami mintakan ke MIPA begitu. Dalam arti bukan kita mengatakan orang yang tidak MIPA itu tidak bisa belajar, tidak. Tapi terkait dengan kurikulum yang kita miliki, kan start awalnya itu anak-anak didik kita itu yang paling tidak memiliki dasar kemipaan begitu. Jadi untuk adik-adik SMA-nya IPA bisa masuk di program studi pendidikan biologi karena sudah mempunyai dasar ya, dasar ilmu ketika SMA mempelajari biologi dan sekarang didalami lagi di pendidikan biologi ini juga dari MA, dari banyak pokoknya yang selevel dengan background kemipaan begitu bisa banyak yang masuk. Bisa masuk di prodi pendidikan biologi ini. Untuk tesnya sendiri kalau di SBMPTN atau UTBK kan ngambilnya Saintek ya Bu ya. Ngambilnya Saintek. Nah, itu ya untuk kecipul yang harus dipersiapkan kemipaannya, terutama di biologinya ya, dipersiapkan ketika akan masuk di program studi pendidikan biologi karena sudah punya basic. Di sini tinggal melanjutkan dan mengkhususkan itu tadi ya Bu di biologinya. Nah, kemudian untuk fasilitas Bu penunjang perkuliahan yang ada di kampus atau di prodi pendidikan biologi ini seperti apa Bu? Iya, baik. Yang masuk ke pendidikan biologi itu kan selalu punya gambaran ya. Nanti setelah lulus itu saya itu mau ngapain, saya mau jadi apa ya. Jadi kan yang pertama kalau pendidikan biologi itu jelas mereka akan berkecimpung di dunia pendidikan jadi guru gitu ya. Kemudian ada yang
melanjutkan studi lalu jadi dosen, tapi kan juga tetap mengajar ya. Kemudian berikutnya adalah ada yang menjadi asisten peneliti di berbagai lembaga. Kemudian juga ada yang menjadi wirausahawan. Nah, jadi karena yang akan dicapai itu hal-hal yang lingkaran profesi seperti itu, maka di prodi pendidikan biologi kita juga memfasilitasi supaya mereka itu bisa ke arah mana, nanti jadi guru atau jadi asisten peneliti atau jadi wirausahawan begitu, sehingga pelaksanaan perkuliahannya itu mengarah ke sana. Nah, salah satunya begini, yang jelas bahwa perkuliahannya itu memang sesuai dengan kurikulum yang selalu diperbarui. Tiap tahun kita meninjau kurikulum, meskipun nanti perubahan besarnya itu 5 tahun ya. Tapi tiap tahun kita perbarui sehingga tidak menutup kemungkinan memuncul mata kuliah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Begitu ya. Jadi saya contohkan di kurikulum awal itu tidak ada literasi digital, Kemudian di tengah-tengah itu karena tuntutannya bahwa bagaimana seseorang itu bisa survive itu harus literate. Literate-nya itu macam-macam. Nah, tidak hanya pengertian literasi yang konvensional hanya membaca, Terus sekarang itu gadget berkembang semuanya digital, maka muncul mata kuliah literasi digital untuk prodi dan juga untuk UNESA. Nah, itu salah satu contoh. Jadi di perkuliahannya itu dasarnya kurikulum yang selalu berkembang. Kemudian pelaksanaan bagaimana implementasi kurikulum ini juga ditunjang oleh tim-tim dosen yang sudah solid. Jadi di prodi pendidikan biologi itu kami itu merapatkan diri pada ini kelompok-kelompok bidang keahlian dosen. Jadi ada yang pedagogik seperti saya, ini pedagogik saya Prof. Endang, kemudian Bu Dr. Wisanti, Dr. Harjo, Dr. Siva, itu semua di pedagogik. Kemudian ada lagi yang rumpunnya itu biologi murninya Mas konten. Jadi ada yang zoologi, ada yang ekologi, ada yang biomolekuler dan seterusnya. Jadi dari sisi SDM-nya kita support untuk anak-anak ke sana. Kemudian dari sisi pelaksanaan perkuliahannya kita menyiapkan semua fasilitas baik lab. Jadi lab kita itu 1 lab tapi sublabnya itu banyak. 1 lab tapi sublabnya itu banyak. Ya. Nah, jadi ada sublab untuk fisiologi. Jadi sublab fisiologi itu ada fisiologi tumbuhan, ada fisiologi hewan, ada sublab struktur perkembangan itu juga tumbuhan hewan. Kemudian ada sublab micro teaching itu kalau nanti anak-anak mau jadi guru, itu latihan dulu ya. Jadi latihan jadi guru. Kemudian kalau dulu sebelum pandemi itu muridnya itu murid real didatangkan dari sekolah. Nah sekarang masa pandemi itu yang agak sedikit terganggu ya. Jadi mereka tuh jadi guru di syuting. Kemudian nah ini tim syutingnya juga dari Bapak Ibu dosen muda. Jadi timnya pedagogik juga sangat solid di situ, Kemudian dari hasil syuting dievaluasi, diperbaiki bagaimana menjadi guru yang baik itu seperti apa. Jadi yang jelas guru yang baik itu adalah kalau definisi saya yang bahasa gaul ya Mas ya. Guru yang baik itu guru yang dirindukan. Ya, jadi kalau nggak masuk muridnya itu cari kemana Pak gurunya, Bu gurunya. Jadi jangan guru yang didoakan tidak masuk. Tidak masuk malah senang siswanya. Nah itu enggak boleh lah. Tidak dicintai. Jadi arahnya ke sana. Jadi daya dukung SDM-nya wonten, daya dukung lab-nya wonten, jadi semuanya sublab-nya itu banyak sampai sublab yang biologi molekuler itu ada. Jadi kemudian ada Bapak Ibu rumpun di situ itu yang ahli virus, Bu Manani. Jadi kalau belajar virus itu sudah bukan bayangan lagi, sudah bisa lihat wajahnya virusnya itu seperti apa. Berarti sudah pernah melihat wajahnya virus corona? Iya, itu kan difoto kan cantik ya. Nah itu virus-virusnya itu banyak. Jadi Bapak Ibu SDM-nya juga sangat mendukung, lab-labnya juga sudah oke, ya. Kemudian kami juga punya 1 lab yang terintegrasi baik untuk materi biologi maupun pembelajaran ya di gedung di sana itu. Jadi semuanya lengkap. Jadi untuk riset, lab riset ada, penelitian, lab untuk pembelajaran ada di tiap lab. Jadi itu yang kira-kira sangat menarik dan insya Allah di tahun-tahun ini, di bulan-bulan ini juga sudah mulai nanti akan dibangun gedung biologi berlantai 3 kalau 4 ya. Itu di sebelah
di sebelah masjid itu nanti akan gandeng dengan gedung biologi yang sekarang sampai ke greenhouse. Nah, Wah. greenhouse itu tempat anak-anak itu apa ya, belajar dengan nyaman ya. Saya suka di greenhouse melihat anak-anak melakukan riset ya, sambil saya nunut ke mahasiswa itu sambil riset, ayo dipelihara tanamannya. Nanti kalau sudah bagus kan bisa ditawarkan, dijual. Iya, jadi sekarang kan wirausahanya jalan. luar gitu. biasa Ya, Kece gitu. People ya, dari fasilitas dan juga SDM-nya di prodi pendidikan biologi ini luar biasa Bu ya. Kita aminkan bersama semoga gedungnya Iya, cepat amin. selesai dan Juga, jadi. iya. Nanti ketika mahasiswa baru masuk bisa menempati gedungnya untuk Iya, riset paling dan tidak lain kan sebagainya. nanti saat-saat menikmati Iya, ya. menikmati gedungnya Iya. begitu ya Bu. Kita aminkan Iya. bersama-sama. Jadi untuk kalian teman-teman SMA, MA yang punya pandangan untuk melanjutkan pendidikan di program studi pendidikan biologi, kita aminkan bersama semoga cepat terrealisasi Iya, untuk gedung amin, barunya biologi supaya ini. lebih bagus lagi untuk generasi yang akan datang. Luar biasa. Nah, terkait MBKM Bu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bagaimana penerapannya di prodi pendidikan biologi ini? Oh iya, jadi memang MBKM itu suatu program yang luar biasa ya, membuka wawasan mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen untuk belajar itu dari berbagai sumber, dari berbagai tempat ya. Jadi di prodi pendidikan biologi itu kita terapkan. Jadi salah satu contohnya adalah banyak mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar. Iya. Kampus mengajar itu sudah 4 kali mungkin ya, 4 kali betul. Kampus mengajar perintis 1, 2 dan sekarang kampus mengajar 3. Nah, ini program dari kementerian. Nah, ini mereka turun ke lapangan itu selama 1 semester. 1 semester, iya. Dan itu nanti karena dia belajar langsung di lapangan dengan jangka waktu yang seperti itu, nanti itu setara dengan 20 SKS begitu. Itu yang program ya Mas, yang program dari kementerian. Kemudian ada lagi yang program dari UNESA. Sekarang KKN itu juga 20 SKS. KKN tematik. Tematik. Kemudian selain itu kampus Merdeka ini belajar ini dengan cara kampus Merdeka ini bisa juga dilakukan antar prodi. Jadi kami kerjasama hubungan baik dengan prodi-prodi dari UM, dari Syahkuala, dari Gorontalo, terus tukar mahasiswa. Jadi yang sini ke sana, yang sana ke sini, belajar di beberapa mata kuliah dan sudah berlangsung dengan bagus menjadi beberapa semester. Nah biasa. Jadi untuk di prodi pendidikan biologi juga sudah menerapkan MBKM itu sendiri ya Bu ya. Nah terkait study club atau kelompok belajar pengembangan soft skill di prodi pendidikan biologi, adakah Bu untuk kelompok-kelompok belajarnya? Jadi memang kami menyadari, kita semua menyadari bahwa belajar biologi itu intinya di balik belajar konten biologi itu anak-anak harus memperoleh soft skill, harus memiliki keterampilan yang nanti bisa dipakai untuk survive di luar. Nah, kemudian dari situ muncullah beberapa kelompok studi mahasiswa. Misalnya ada kelompok studi watching bird. Jadi khusus mereka yang tertarik pada burung. Nah, mau ngamati burung, migrasinya burung. Nah, terus kemudian ada yang fungi, jamur. Iya. Terus mereka sampai buat kumbung, terus membuat sampai produksi. Jadi jamur tiram edible, ya. Itu, Bu, ya. Yang tiram itu. Kemudian ada kelompok lagi yang hidroponik. Ya, kemudian hidroponiknya enggak ada hidroponik saja tapi digabung dengan memelihara ikan lele dan seterusnya gitu. Jadi banyak yang didasarkan keminatan itu yang arahnya nanti bisa untuk sangu atau bekal anak-anak berwirausaha. Kemudian secara akademik kelompok-kelompok studi ini juga Mas, setiap semester itu ramai mengadakan webinar. Jadi saya tuh banyak melihat jadwal ya. Jadi yang kelompok bivalvia webinar di mana kapan begitu. Jadi tiap-tiap kelompok ini, kelompok orchid yang anggrek itu juga kapan seminarnya. Jadi webinarnya itu webinar ini marak saat kita masuk di pandemi itu. Jadi banyak kelompok studi yang ke sana. Luar biasa. Jadi selain pengembangan hard skill di pendidikan biologi ini juga ada pengembangan soft skill untuk bekal ketika sudah lulus. Mungkin ada yang tidak ingin jadi guru, jadi wirausahawan, sudah ada bekalnya di sini.
pengusaha pembudidaya jamur atau tanaman hidroponik sekarang kan juga berpotensi Bu ya. Tanaman hias sudah kita awali di greenhouse. Iya, dia lakukan di situ pemijahannya. Nah, luar biasa. Nah Bu, tampaknya waktu juga harus memisahkan kita. Nah, untuk pesan-pesan untuk Kece People, terutama para siswa-siswi SMA maupun MA yang ingin melanjutkan studi di pendidikan biologi ini seperti apa, dan juga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pendidikan biologi mungkin bisa mengunjungi Instagram atau websitenya. Silakan Ibu. Iya, jadi kalau ingin tahu lebih jauh bisa mengunjungi web ya. Di web kita itu ada banyak informasi termasuk mobilitas mahasiswa itu kemana studinya sampai ke luar negeri, PLP-nya juga di luar negeri dan seterusnya. Kemudian pesan saya cuma satu, jangan ragu untuk memilih prodi pendidikan biologi untuk mempersiapkan masa depan bagi Anda semua. Tentunya masa depan yang sangat sangat bagus karena nanti dijamin saudara memiliki kompetensi untuk bisa survive bersaing di dunia yang semakin terus berkembang dengan teknologinya ini. Terima kasih. Luar biasa. Satu lagi yang hampir terlewat. Akreditasi Bu. Akreditasi baik nasional maupun internasional. Iya, jadi akreditasi prodi biologi itu sudah berturut-turut, akreditasi nasionalnya itu berturut-turut 4 kali, 5 kali itu A. Dari ban PT-nya dari ban PT-nya. Kemudian tahun yang lalu karena kita sudah A, harusnya kan kita mengarah ke unggul. Nah, salah satu persiapan kami untuk ke unggul, kami mengikuti akreditasi internasional ASIN. Kemudian dari lembaga ASIN di Jerman ini kami mendapat diakui akreditasi untuk 1 tahun, dan sebentar lagi kita akan memperbaiki semua dokumen dan sumber daya untuk dinilai supaya kita mendapat 4 tahun lagi, sehingga harapannya nanti kita terakreditasi ASIN 5 tahun. Kalau sudah terakreditasi 5 tahun di ASIN itu otomatis nanti prodi kita akan menjadi prodi yang unggul. Gitu. Luar biasa. Nah, tidak perlu khawatir berkuliah di program studi pendidikan biologi. Akreditasi nasional sudah A. Akreditasi internasional pun juga sudah 1 tahun ini ya Bu. ASIN yang di Jerman itu ya Bu. Jadi lulusan dari pendidikan biologi dipastikan sudah berkompeten di bidang pendidikan biologi, dan juga banyak soft skill yang dibekali untuk mahasiswa ketika sudah lulus bisa melanjutkan baik itu di bidangnya keguruan ataupun di bidang yang lainnya. Nah, itu tadi Kece People obrolan saya bersama Ibu Rini tentang pendidikan biologi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA UNESA ini. Mantap kan pilihan kalian untuk bergabung bersama kami di sini dan menjadi generasi-generasi hebat ke depannya. Terima kasih Bu Rini atas pengetahuan yang diberikan. Semoga bisa membuka wawasan untuk teman-teman semuanya juga Ibu ya. Kita pamit, terima kasih Kece People atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Bincang UNESA. Kita pamit, Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa. Kece Radio.